Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada narasumber, kepada teman-teman yang menonton rekaman podcast kami ini, yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast dari kelompok 11 untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di sini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu sejauh mana penegakan hukum di Indonesia efektif dalam memberantas korupsi. Bersama saya, Abdurrahman Hakim, sebagai moderator, dan Al-Fatah Wibisono sebagai narasumber pertama, lalu ada Angga Aditya sebagai narasumber kedua. Oke, berdasarkan artikel ilmiah karya Nafisa Putri Hananti dan rekan-rekannya dari Universitas 11 Maret, kita akan kupas bersama hal-hal yang menghambat efektivitas hukum dan apa sih solusi yang bisa dilakukan. Tidak usah berlama-lama, yuk langsung kita mulai saja podcastnya. Gimana kabarnya nih Bang Fatah ini? Sehat Bang? Sehat Bang. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Bang Angga? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Buat moderator gimana nih, sehat nggak? Waduh, sehat benar. Oke, langsung aja Bang ya. Ya langsung aja. Menurut Abang nih, boleh mungkin Bang Fatah dulu mungkin ya, pengen nanya apa sih kondisi umum korupsi di Indonesia saat ini? Jadi kayak apa sih kondisi korupsi di Indonesia? Kayak seperti yang terakhir-terakhir ini terjadi nih, gimana menurut Sangat Bang memprihatinkan ya. Menurut Transparency International, skor indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2022 itu turun dari 38 ke 34. Artinya Indonesia masuk ke dalam sepertiga negara paling korup di dunia. ICU juga mencatat pada tahun 2022 ada 579 kasus korupsi. Nah, terus kerugian itu sampai 47 triliun. Gitu. Wow. Ya, menurut data yang disampaikan sama Bang Fatah di sini, ternyata kasus korupsi, kondisi kasus-kasus korupsi di Indonesia ini sangat buruk ya, Bung. Iya, sangat-sangat buruk. Uang semua itu 47 triliun ya. Iya. Korupsi nih di Indonesia nih dari zamannya kegelapan sampai terang benderang nih selalu ada ya Bang ya. Nggak pernah kelar. Iya. Nah, oke. Selanjutnya saya ingin memulai pertanyaan yang mendasar, tapi ini sangat penting ya. Menurut Bang Angga, bagaimana sebenarnya kondisi korupsi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini? Apakah ada data atau indikator yang bisa menggambarkan situasinya? Mungkin gini, kalau Bang Fatah tadi kan pertanyaan lebih ke kondisi umum ya. Kondisi umum kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kalau saya ini minta pendapat Bang Angga terkait kondisi korupsi beberapa tahun terakhir ini. Gimana Bang Angga? Tadi kan Mas Pata juga udah ngejelasin ya, Indonesia masuk ke sepertiga negara paling korup di dunia ya. Itu berdasarkan indeks dari Transparency International. Skor IPK-nya Indonesia itu turun kan ya dari 38 ke 34 tadi. Berarti Indonesia ini kalau saya lihat juga di situsnya itu ada di peringkat 110 dari 180 negara. Ya artinya masih di tingkat korupsi masih cukup tinggi banget ya. Terus menurut saya juga sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa berbagai upaya yang selama ini dilakukan
belum memberikan hasil yang signifikan ya. Jadi kayak mungkin bisa dari penegak hukumnya sendiri, bisa juga dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Jadi masih banyak faktor ya menurut saya. Masih banyak yang harus Jadi dicari tahu dulu gitu maksudnya. Kayak gitu sih jadi menurut saya, Bang. indikator penyebab korupsi tadi yang mana kan menunjukkan penurunan ini ya Bang ya. Oh iya betul. Menurut Bang Angga, dan mungkin ini salah satu statement yang kita setujui bersama mungkin ya. Jadi di mana untuk memberantas kasus korupsi ini tidak hanya dibutuhkan peraturan-peraturan saja ya kan. Ya. Artinya dibutuhkan juga tadi kesadaran dari pelaku yang apa namanya, yang berkecimpung misalkan di bidang ya tadi misalkan keuangan, usaha segala macam, dari pemerintah sampai dengan masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat berarti situasinya memang belum membaik ya, kalau dari sudut pandang masyarakat dan negara secara umum. Iya. Apa sih dampak paling nyata dari tingginya tingkat korupsi ini? Bang Fata gimana Bang? Menurut Bang Fata ini? Dampaknya tadi ya kan kita di masyarakat contohnya, misalnya dari sisi ekonomi, korupsi itu menyebabkan uang yang hilang ya, atau kebocoran anggaran negara yang seharusnya dipakai buat pembangunan itu ya dinikmati sama orang-orang koruptor itu. Nah, kita bisa lihat kasus-kasus besar seperti korupsi Kominfo tuh, dari Johnny G. Plate yang bikin negara rugi sampai triliunan rupiah. Nah, dana publik dialihkan buat kepentingan pribadi dan kelompoknya mereka itu. Dan ini menghambat pembangunan di sektor ini ya, publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tapi di sisi lain korupsi juga menciptakan ketimpangan sosial, kayak memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, gitu. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Dan yang gak kalah penting itu bakal ini nurunin rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu bahaya banget ya kalau rakyat udah nggak percaya sama pemerintah tuh ya, untuk jangka panjang bisa nggak baik, bisa bubar. Padahal ya namanya negara demokrasi ya Bang ya, di mana pemerintah ditunjuk itu kan berdasarkan suara masyarakat ya. Jadi kalau misalkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini memudar ini, wah jadi masalah besar ini Bang terhadap demokrasi di Indonesia, ya kan? Bener. Goyah gitu. Banyak banget ya korupsinya. Jadi kacau. Berarti emang kita nih butuh langkah serius Bang dalam pemberantasan korupsi. Iya, langkah serius. Nah, kalau kita bicara soal perangkat hukumnya Bang, apa saja sih peraturan yang dan kebijakan utama yang sudah ditetapkan pemerintah untuk memerangi korupsi di Indonesia tercinta ini Bang? Menurut Bang Angga gimana tuh Bang? Ada apa aja sih peraturannya? Ada beberapa peraturan mungkin. Kalau yang udah saya baca dari jurnalnya tadi, siapa jurnalnya ya? Lupa saya bentar. Dari jurnalnya karya Nafisa Putri Hananti dari Universitas 11 Maret ya. Dia juga kan di situ nyantumin dari sisi regulasi hukum Indonesia itu sudah cukup banyak ya menurut saya. Ada Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999. Kemudian ada Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Dan kemudian juga ada pembentukan KPK berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Serta ada perlindungan saksi dan korban. Ini dari sisi ininya ya, saksi dan korbannya nomor 13 tahun 2006. Ada juga nih undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi menurut dari sisi regulasi udah cukup serius gitu ya dari sisi regulasinya ya. Cuman kan yang jadi pertanyaan ini sudah cukup atau lengkap atau gimana gitu ya.
Gitu sih Iya, Bang, iya, iya. menurut saya Bang. Ya, jadi sebenarnya ya Bang ya, kalau kita lihat ini sebenarnya dari segi regulasi itu sebenarnya udah banyak ya Bang ya. Sudah banyak yang mengatur tentang korupsi ini ya Bang ya. Iya Maksudnya benar. seperti pencegahan korupsi, terus hukuman untuk korupsi, bahkan perlindungan saksi juga tadi Abang sebutkan ya. Jadi artinya kalau misalkan kita melihat suatu praktek korupsi ini, kita sebagai saksi itu dilindungi juga ya Bang ya? Iya Sampai betul Bang. segitunya Bang? Iya betul Bang. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Misalnya kita juga ada melihat ada tindak korupsi di tempat di pemerintahan gitu. Kita jangan ragu-ragu untuk melaporkan Bang sebenarnya Bang. Dari segi Iya, regulasi sih iya. udah sangat udah cukup banyak menurut saya. Udah lumayan inilah bisa di ini. Gitu Bang. Kalau kita lihat regulasi yang udah cukup banyak, bahkan sampai ke hal-hal kecil yang mendukung penegakan hukum atau pemberantasan korupsi ini udah ada gitu, undang-undang atau regulasinya itu, kira-kira Bang Fatah, di mana Bang letak permasalahannya? Kenapa sih masih ada korupsi gitu? Menarik sekali pertanyaannya ya. Nah, emang udah banyak ya kayak regulasi yang ada ya, tapi baik lagi masalah diimplementasi kalau menurut saya ya. Oke, kita punya undang-undang yang bagus itu penting, tapi kalau itu tidak dijalankan secara tegas dan konsisten, hasilnya ya terasa seperti itu. Masih banyak celah hukum, terus ada pengawasan yang lemah, ada intervensi politik tuh, di backup lah, di suap lah, itu tuh masih secara teknis emang banyak regulasi, tapi secara hati nurani orangnya itu udah siap belum menjalankan itu kan. Selain itu juga kesadaran masyarakat tuh penting juga ya, kayak ikut serta melaporkan korupsi yang belum opsional. Itu jadi peraturan itu tuh harusnya semacam fondasi gitu, tapi bangunannya belum berdiri secara kokoh karena praktik di lapangannya masih lemah sekali. Seperti itu kalau menurut saya. Oke. Jadi ya tadi ya, secara hukum sudah oke, terus permasalahannya di mana ya tadi, mungkin beberapa kasus dari manusianya juga ya Bang ya, yang masih jadi masalah. Masih ada aja celahnya itu, walaupun kita tetap serapat-rapatnya pakai teknis tadi ya, tapi orangnya juga sulit juga sih, budaya orangnya juga. Iya tadi emang budaya kusut di Indonesia ini emang waduh harus diapain gitu ya Bang ya. Iya. Banyak sekali orang-orang kusut di Indonesia ini, apalagi di pemerintahan ya. Maksudnya kalau kita lihat kasus-kasus kan kita dia kebanyakan tadi dari kementerian lah, terus camat lah, RT lah, bahkan tadi ya dari tingkat yang cukup tinggi lah, dari kementerian gitu loh, dari kementerian. Isunya menteri pendidikan loh. Menteri pendidikan kan bahkan pendidikan aja sampai terduga kan ya. Wah. Jadi kayak ya tadi ya, dari kementerian bahkan sampai ke tingkat RT atau mungkin tingkat bendahara kelas pun ada Bang. Wah iya. Luas sekali ya itu, mengatur sekali. Korupsi ini sangat toksik dan susah sekali dihilangkan dari Indonesia tercinta kita ini. Betul sekali. Lalu gini Bang, secara hukum udah oke. Terus ya tadi masyarakat oke lah, masih kurang literasi, terus juga mungkin nggak takut Tuhan mungkin Bang ya. Terus gimana sih Bang sebenarnya proses hukum yang harus dilalui dalam penanganan kasus korupsi? Maksudnya apakah ada perbedaan dengan tindak pidana umum gitu Bang? Jadi ketika udah tertangkap gitu, proses hukum yang harus dilalui itu harusnya seperti apa sih Bang? Apakah ada perbedaan gitu dengan tindak pidana umum seperti misalkan orang nyolong kayu bakar lah, nyolong singkong lah, apakah
Gimana Bang proses hukumnya nih yang Bang Angga itu? Sebenarnya dari proses hukum yang ini ada cukup perbedaan ya, ada beberapa perbedaan mungkin. Yang pertama mungkin bisa kita kategorikan dulu nih, korupsi bagi sebagian orang bisa dikategorikan sebagai kejahatan ya, kejahatan yang luar biasa nih. Sehingga penanganannya pun dilakukan oleh lembaga khusus, seperti ada tadi kayak KPK, terus ada kepolisian juga, kejaksaan juga kan. Terus proses umumnya dimulai dari laporan masyarakat atau bisa juga dari hasil temuan lembaga-lembaga yang tadi sudah dibentuk tuh seperti KPK. Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, ada juga dengan penyidikan. Lalu penuntutan ke pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Nah, kalau penyidikan dilakukan oleh KPK, maka prosesnya bisa lebih cepat nih, karena KPK punya wewenang khusus. Jadi nggak perlu tuh kayak ada dari ada penuntut keadilan kayak tipikor gitu. Jadi harus, kalau KPK punya wewenang khusus lah intinya. Tapi meski prosedur sudah diatur dalam KUHP ya dan Undang-Undang Tipikor, di lapangan kadang masih ada kendala, misalnya lambatnya pengumpulan bukti, itu kan lumayan lama tuh. Iya. Terus ada sulitnya juga menembus jaringan korupsi yang sistematik. Jadi kayak turunan-turunannya, misalnya kan yang korupsi kan atasannya nih. Nah itu kita harus cari tahu dulu juga kan ke turunan-turunannya kan. Atau ada sampai masyarakat bawahnya juga atau gimana. Iya. Kayak gitu Siapa sih. yang bantu gitu ya Bang? Nah iya betul Bang. Seperti itu Bang, kurang lebih Bang. Sebenarnya kalau saya lihat ini Bang ya, maksudnya secara sadar lah kita bisa bilang korupsi ini sebenarnya dosa yang sangat istimewa di Indonesia tercinta ini Bang. Selain peraturan yang banyak, regulasi yang lengkap, bahkan ada badan sendiri Bang untuk pemberantasan korupsi ini Bang. Nggak kayak dosa-dosa sembarang Bang. Misalkan maling gitu. Maling kan polisi, kadang ormas. Jadi korupsi ini sangat spesial ya Bang ya. Jadi ada lembaga-lembaga, proses-proses hukum yang emang sudah ditetapin gitu. Iya Bang, betul Bang. Mungkin karena korupsi juga kan bukan cuma ngerugiin satu orang Bang ya. Jadi perlu sih lembaga khusus kayak KPK itu sangat penting banget sih buat saya Bang. Iya sih. Sebenarnya ngomongin masalah soal merugikan nih Bang. Ya tadi ya, kalau korupsi itu kan bisa dibilang merugikan banyak orang ya Bang ya. Ya betul. Ini sebenarnya ini aja. Sebenarnya kayak pertanyaan dari saya yang nggak perlu dijawab, cuman saya ngajak mikir coba. Tapi bang, prosesnya atau prakteknya penegakan hukum di Indonesia ini antara korupsi dan maling nih, waduh, kok agak kacau ya bang. Maksudnya saya bertanya-tanya gitu. Kadang-kadang kalau kita baca berita tuh, kadang kasus-kasus kayak maling, terus kasus-kasus kriminal kecil nih hukumannya lebih berat bang ketimbang korupsi ini. Aduh, kacau ya bang ya. Maksudnya ini nggak ada pertanyaan, ini cuman pertanyaan pribadi saya. Saya mikir kok segitunya ya ternyata penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya tadi seperti yang Bang Angga jelaskan di terakhir tadi kan bicara masalah tadi ya proses pengumpulan bukti, terus sulitnya menembus jaringan korupsi yang bahkan sekarang udah sistematik gitu ya kan Bang. Itu udah sangat keren lah, terencana gitu. Sebenarnya ini menarik sekali ini ya. Tapi bicara soal pelapor Bang, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, harusnya banyak Bang yang takut melaporkan korupsi karena khawatir akan keselamatannya Bang. Mungkin dia ngeliat bosnya korupsi ya kan, ya karena dia pencari nafkah gitu, jadi dia nggak berani Bang laporin ke pihak berwajib gitu. Mungkin karena takut atau gimana. Menurut Bang Fatah nih ada nggak sih Bang perlindungan hukum untuk pelapor gitu Bang? Bisa dijelasin? Sebenarnya wajar banget ya kalau orang takut lapor di tempat kerja ada kasus korupsi atau apa itu,
mereka itu terbelenggu saja ya kan ya. Takut lu kalau lapor gua sikat itu kan. Itu Iya. pertanyaan bagus ya, tapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, pelapor atau whistleblower sebenarnya dia punya hak ya, seperti hak atas perlindungan pribadi, terus keluarganya juga dilindungi. Bahkan kalau perlu dia dikasih identitas baru gitu kalau dibutuhkan agar dia aman gitu. Dan mereka juga berhak mengetahui kasus yang ditangani, kayak diberi pendampingan hukum, dan juga tidak boleh diperiksa dalam memberikan keterangan gitu. Tidak boleh diperiksa maksudnya tidak boleh dipaksa seperti itu. Tapi sekali lagi tantangannya itu gimana perlindungan itu benar-benar dijalankan gitu kan. Karena di banyak kasus pelapor masih merasa tidak aman atau bahkan mendapatkan intimidasi gitu. Bahkan Iya. dia yang laporin itu malah dia yang tersangka gitu kan. Itu dia. Jadi ini sebenarnya kayak di film-film itu Bang, jadinya takut gitu Bang. Gini, Iya. yang Terbelenggu. ditakutkan adalah proses kegiatan korupsi ini selain melibatkan bawahan atau mungkin orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan bisnis itu atau kegiatan apapun yang dikorupsi itu, yang ditakutkan ini justru ini Bang, penegak hukum juga Bang. Itu Iya. ini bukan opini pribadi saya, tapi kebanyakan masyarakat di Indonesia ini nggak percaya Bang sama penegak Iya. hukum di Indonesia. Jadi tadi selain sama pemerintah, nggak percaya juga sama penegak hukum di Indonesia. Jadi kita misalkan kita lapor ternyata mau dilindungi, tapi kalau misalkan ternyata kita lapor terus yang kita ngelapor dicegat, kita kan malah di backup ya itunya ya. Iya. Udah di backup dulu. Jadi Bahaya. kacau gitu Bang, tapi ya kayak dugaan mungkin ya Bang ya. Karena Iya. tadi kan berdasarkan persepsi masyarakat Indonesia lah. Ternyata banyak juga yang nggak percaya sama penegakan hukum. Iya. Jadi kalau misalkan kita gali lebih dalam nih Bang, selain yang tadi kita bahas, apa sih Bang Angga yang menghambat penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia? Kenapa masih belum efektif gitu? Selain apa yang tadi udah bahas, mungkin ada faktor yang lain mungkin, gimana Bang Angga? Oke, jadi untuk apa tadi faktor ya penegakan hukum ya. Sebenarnya ada banyak faktor dan semuanya itu saling berkaitan menurut saya. Yang pertama dari sisi materi hukum, meskipun sudah ada banyak nih peraturan yang tadi disebutkan ya. Nah, seringkali di situ ada celah yang masih bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Yang kedua itu dari perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga masih belum optimal mungkin. Kemudian yang ketiga itu ada dari kualitas sumber daya manusia, baik dari penyidik, jaksa maupun hakim. Ini mereka harus punya kompetisi dan integritas tinggi. Kemudian ada yang keempat, independensi lembaga hukum. Itu juga sangat penting ya. Kalau lembaga seperti KPK atau kejaksaan bisa diintervensi oleh kekuasaan politik, maka proses penegakan hukum sangat terganggu. Kemudian yang kelima ada soal hukuman. Nah, soal hukuman ini masih banyak pelaku korupsi yang dihukum ringan atau malah bebas. Iya, ini paling banyak ini banget nih. Seperti yang tadi sempat saya pikirkan itu Bang ya, antara maling dan korupsi ini ternyata malah maling yang dihukum lebih berat. Iya Bang, benar Bang. Masih hukumnya masih ringan, malah bahkan ada yang bebas gitu. Jadi dia banyak loophole-nya ya. Iya, jadi nggak memberikan efek jerah gitu Pak ke tindak korupsi gitu, apalagi ke pelaku korupsi. Nah, yang terakhir nih menurut saya ada budaya hukum masyarakat yang juga berpengaruh nih. Masih banyak yang menganggap korupsi hal biasa atau bahkan wajar. Masih kayak gitu. Itu menurut saya. Iya sih Bang ya. Sebenarnya kayak ya tadi pada prakteknya di
lembaga-lembaga atau perkumpulan kecil pun hal-hal yang berbau korupsi itu tuh emang masih dianggap wajar gitu Bang ya. Apalagi dalam birokrasi. Iya betul Contohnya bang. Jadi lah segala macam lah. jadi korupsi itu bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi udah kayak menyentuh aspek sosial, budaya, bahkan bisa ke politik gitu. Jadi Iya, penanganannya juga harus menyeluruh sih. Jadi gitu bang. iya. Jadi ya sebenarnya berarti masalahnya ini bukan hanya teknis hukum ya Bang ya. Iya betul bang. Gimana menurut Bang Fatah ini? Iya, betul sekali. Jadi bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, tapi udah itu aspek sosial. Penanganan harus menyeluruh. Bahkan kalau perlu tuh dari TK lebih baik diadain ini ya mata kuliah pendidikan anti korupsi itu, biar benar-benar jadi habit yang tertanam langsung gitu loh. Itu boleh tuh bang, itu kayaknya ide bagus tuh dari TK tuh udah diajarin bang ya. Jadi iya, kayak itu bener bang, bener. Itu bagus tuh. sekali. Harus jadi habitnya anak-anak itu, jangan brengsek gitu. Benar sekali. Apa ya? Waduh. Kok jadi stand up comedy aja. Jadi emang bener dong. waduh ini lucu banget nih Bang. Jadi emang sebenarnya tadi ya secara hukum, secara teknis itu udah sangat oke lah, regulasi udah sangat lengkap, bahkan pelapor dilindungi gitu kan Bang ya. Iya. Jadi emang sebenarnya ya tadi ya dari hal-hal terkecil pun orang tuh udah menganggap korupsi itu wajar. Jadi emang bener sih kalau kata Bang Fatah ya. Oke Bang. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih Bang. Jadi kalau kita merujuk pada artikel yang kita bahas di podcast ini, di obrolan ini, kira-kira apa Bang solusi utama yang disarankan? Izin jawab ya. Yang pertama itu penegakan hukum harus tegas dan konsisten, seperti yang di awal tadi kita bicarakan gitu. Kemudian ada perlindungan nyata bagi pelapor. Ketiga ada peningkatan integritas kualitas SDM. Seperti yang tadi saya bilang ya, lebih baik dari TK tuh diadakan mata pelajaran pendidikan anti korupsi seperti itu. Lalu ada koordinasi antar lembaga KPK, kepolisian dan kejaksaan, ya. Jadi agar sinerginya tuh makin kuat lah. Lalu yang terakhir yang tidak luput itu ya peran masyarakat, ya kan? Karena kan negara itu kan dibentuk oleh masyarakat yang banyak dan diwakili oleh pemerintah dan partai politik dalam membentuk kader yang bersih seperti itu. Jadi sebenarnya korupsi itu bukan cuma soal hukum ya Bang ya, tapi soal integritas, budaya. Jadi kita nggak cukup hanya punya undang-undang, tapi juga harus punya keberanian untuk menegakkannya. Dan sebagai mahasiswa, kita bisa mulai dari hal kecil, kayak berani jujur, menolak gratifikasi, dan kritis terhadap kebijakan publik. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menarik perhatian publik nih Bang. Kita masuk ke studi kasus atau diskusi mendalam gitu terkait korupsi yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Kasus nyata korupsi di Indonesia. Kita bahas salah satu yang sempat heboh nih Bang. Apalagi kan ini sangat relate lah dengan jurusan kuliah kita, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu kasusnya Johnny G. Plate. Kasus ini Bang menyangkut proyek pembangunan BTS atau Base Transceiver Station. Jadi
biar ya jadi kalau orang nggak tahu BTS itu ini Bang, BTS itu yang tower tinggi-tinggi buat sinyal itu Bang. Ya. Itu itu Bang yang dikorupsi nilainya sampai dengan 10 triliun lebih. Uang seharusnya untuk membangun sinyal di daerah 3 triliun tapi justru dikorupsi oleh elit kementerian Bang. Iya. Jadi gimana menurut Bang Fatah dan Bang Angga ini? Siapa nih? Mas Fatah dulu lah, boleh lah. Boleh, Fatah. Gimana Ya, pendapatnya? bikin sedih ya. Di masyarakat di daerah terpencil tetap gak bisa akses sinyal padahal daerahnya dananya udah ada gitu kan. Jadi bukan buat rugi negara tapi juga menghambat kesejahteraan dan kesetaraan digital kan. Dan efek Iya. dominonya tuh wah panjang sekali. Contohnya di Papua kan ya, aturan gak ada sinyal di daerah pedalaman gitu. Terus aturan udah ada jadi belum ada kan, itu efeknya ya orang-orang sana kan ini ya, pemerintah kita kan lagi gencar-gencarnya bikin pembangunan di sana tapi dikorupsi ya kan, itu sama aja penjahat kemanusiaan dong gitu. Dan aturan orang-orang sana udah bisa akses internet jadi belum. Nah itu kan kalau dihitung-hitung bisa menunda berapa tahun perkembangan sebuah daerah kalau kayak gitu. Iya, Ya kan? iya. Jadi ya bisa dibilang kita di Bang ya, di era zaman sekarang ini waduh canggih bener Bang. AI segala macam Nah ya itu kan. bener. Kalau kita nggak update Sedangkan selesai udah ketinggalan. iya di daerah-daerah Dari mana malah dikorupsi? pedesaan di tempat yang dikorupsi itu jangankan AI Bang, BBM aja belum ada kali di sana Bang. Nggak disinyal Iya. kan. Iya. Nah itu kan bikin Jauh ke belakang gitu ya, di sana jadi susah kan ya. tertinggal gitu ya. Iya. Kalau Bikin menurut kehidupan di sana tuh udah susah makin susah. Nah nanti kan kalau kehidupan rakyat susah, rakyat Papua susah ya, ujung-ujung mereka nggak puas ada di dalam NKRI. Kalau nggak puas apa? Ya mereka ingin memberontak ya kayak gitu. iya, demo. Efeknya panjang banget korupsi ini tuh benar-benar. Kalau menurut Bang Angga sendiri gimana nih Bang? Apa sih Bang pendapat Abang nih terkait kasus korupsi BTS ini? Waduh ini kalau kita lihat-lihat ya ini kita tahu sendiri lah Bang tentang teknologi, apalagi kan kita kan kuliahnya di ITTS, Institut Teknologi Bang. Iya, betul Bang. Menurut Jadi Abang gimana sih? menurut saya kalau lihat dari kasus yang BTS ini yang si Johnny G. Plate ya, Plate atau apa tuh lah, ex Kominfo ya. Jadi hukumnya ini berjalan nih Bang. Jadi orangnya udah udah ditangkap dan dipenjara juga. Tapi nih Bang, permasalahan itu publik atau rakyat Indonesia ini masih banyak yang pesimis Bang. Jadi dia merasa nih koruptor ini punya kuasa Bang, pasti bisa lolos atau segala macam, dan ini juga jadi tantangan besar untuk menjadi kepercayaan publik Bang. Jadi gitu Bang. Oke. Oke, berarti gini ya Bang ya, mungkin dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke Bang Fatah dan Bang Angga, mungkin saya sedikit ini Bang ya, saya sedikit rekap kali Bang ya. Jadi apa saja sih solusi konkret yang bisa dilakukan agar penegakan hukum terhadap korupsi itu bisa lebih efektif gitu ya. Saya rangkum mungkin solusi pertama yaitu hukuman yang tegas dan adil supaya pelaku benar-benar merasakan efek jera gitu. Ya tadi seperti yang kasus terakhir yang kita bahas yaitu tentang korupsi BTS, pembangunan BTS oleh Johnny G. Plate gitu kan. Walaupun itu udah ditindak tegas gitu, tapi masyarakat atau publik tuh masih pesimis ternyata ya. Masih, wah ini kurang jera nih hukumannya nih. Ya kan gitu kan. Terus yang kedua, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi pendidikan hukum, seperti yang disampaikan oleh Bang Fatah tadi, terus integritas maupun etika profesi. Yang ketiga, perlu pengawasan dan transparansi, termasuk peran media dan masyarakat dalam mengawasi proses hukum. Nah ini nih
Poin ketiga nih ntar mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Bang. Siap-siap ya Bang ya. Saya minta pendapatnya, ntar juga saya kasih pendapat. Yaitu tadi terkait dengan teknologi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, kita lanjut rekap dari terakhir yang kita bahas. Poin yang keempat, perlindungan maksimal terhadap whistleblower agar masyarakat tidak takut melapor. Tadi seperti yang kita tahu lah, pelapor itu tadi cepu itu kacau Bang hidupnya Bang nanti Bang, ya kan? Cepu itu kacau. Terus yang terakhir, perlu reformasi di partai politik karena banyak kasus korupsi juga terjadi dalam ranah politik. Harus dibentuk kader-kader yang punya integritas, bukan hanya kepentingan kekuasaan. Oke. Yang terakhir saya minta pendapatnya karena kita tadi kuliah di ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan, di mana kita belajar tentang teknologi kan, dan ini adalah salah satu mata kuliah di semester 8 kita, yaitu tadi pendidikan anti korupsi. Jadi kita dididik dari mahasiswa, ya mungkin baiknya seperti yang Bang Fata bilang tadi, harus dari TK kayaknya Bang ya diajarin tentang anti korupsi nih. Betul sekali. Ya. Tadi ya. Lagi pertanyaannya Bang, apakah hukum cukup kuat tanpa teknologi menimbang sinergi dalam pemberantasan korupsi? Jadi hukum ini kuat nggak sih Bang kalau nggak ada teknologi, apalagi di era teknologi zaman sekarang Bang? Menurut Bang Fata gimana? Jawaban saya agak unik dan ini ya mungkin berbeda, tapi bilang hukum itu ada teknologi kuat apa enggak, menurut saya enggak juga ya. Bahkan karena di negara-negara maju, di negara Eropa atau negara Amerika Utara kan zaman dulu kan belum ada teknologi, tapi kan negara mereka bisa maju deh karena pemerintahnya transparan, apalagi dalam menangani korupsi kan ya. Tapi bukan berarti teknologi itu nggak penting ya, tapi seharusnya negara-negara kita nih krisis korupsi itu dengan adanya teknologi ini ya harusnya membantu itu kan. Tapi kan balik lagi nih, misalnya kita mau bikin sistem pengawasan atau sistem apa gitu kan, balik lagi pasti kan mereka-mereka yang menyetujui sistem ini ada atau enggak kan justru mereka sendiri yang korupsi kan ya. Itu dia masalahnya dia sendiri yang nggak mau ke transparan tuh, bahkan orang-orang yang korupsi itu sendiri seperti itu. Iya, jadi pihak-pihak tersebut tuh malah menutup-nutupi gitu Bang ya. Iya, jangan mau diadain teknologi untuk pemberantasan korupsi, mereka orang sendiri melindungi, bahkan hukumnya jadi itu kejebak kesandra sendiri sebenarnya. Iya. Oke. Menurut Bang Angga gimana nih Bang? Kalau dari pertanyaan kan tadi, apakah hukum cukup kuat nih tanpa teknologi ya? Kalau jawaban singkat sih menurut saya nggak cukup, karena apa? Satu, tanpa teknologi ini hukum bisa sangat tumpul. Karena apa? Satu, dari pelacakan aliran dana misalnya nih, terus dari penyadapannya dan audit digitalnya, itu alat utama nih dalam membongkar kasus korupsi. Apalagi korupsi modern ya, yang kompleks dan sulit gitu. Apalagi dan juga nih koruptor makin canggih nih sekarang Bang. Bisa nyembunyiin uang lewat cryptocurrency itu ya sekarang. Waduh. Nah, bisa ke Bitcoin apa segala macam kayak gitu-gitu Bang. Jadi susah itu Bang ya dilacak itu Bang ya. Iya, makanya Bang, jadi butuh alat forensik digital Bang, dan juga butuh bantuan AI sih menurut saya. Jadi tanpa teknologi hukum ini tidak cukup menurut saya. Gitu. Iya. Tadi seperti yang Bang Fata bilang juga tadi ya, terkait hukum cukup kuat tanpa teknologi seperti apa gitu. Terus juga Bang Angga juga, terus saya juga sebenarnya punya pendapat nih Bang terkait pertanyaan terakhir tadi. Jadi kalau menurut saya Bang ya, hukum itu tidak cukup kuat Bang tanpa teknologi atau tanpa dukungan teknologi. Apalagi di era digital kayak sekarang ini Bang, praktik korupsi
justru semakin berkembang kan, seperti yang tadi Bang Angga bilang, makin kompleks, makin sulit dilacak ya kan. Terus juga Benar. para pelaku korupsi ini udah nggak menggunakan cara-cara konvensional lagi Bang, udah nggak tradisional lah, udah canggih pokoknya sekarang. Tadi memanfaatin celah digital, kecanggihan sistem untuk menyembunyiin kejahatan mereka. Seperti yang tadi Abang Angga bilang tadi, bisa pencucian uang lah segala macam di cryptocurrency. Ya mungkin yang prakteknya butuh expert juga Bang di bidang teknologi untuk ngelakuin itu ya kan. Iya betul. Jadi sinergi antara hukum dan teknologi ini sebenarnya merupakan keharusan mutlak Bang kalau menurut saya dalam upaya pemberantasan korupsi. Modus kejahatan seperti pencucian uang melalui kripto, terus pemalsuan dokumen elektronik, Bang sekarang Bang yang ngomong pemalsuan tuh sekarang udah secanggih itu kan Bang, AI udah bisa buat video lah cuma dari prompting doang ya kan. Dan kalau mau buat sistem yang mencegah korupsi itu pakai teknologi kan pasti dalam proses membuat teknologi itu kan pasti dikorupsi. Iya. Korupsi terus jarang ngalangi agar mereka tetap bisa menari-nari dengan indah itu. Iya ya. Jadi ya ini Bang ya. Jadi banyak pro dan kontranya Bang. Iya. Tapi lanjut lagi Bang ya. Jadi kayak dari pengalihan dana lewat jalur digital itu banyak ternyata sekarang bentuk-bentuk korupsi modern yang nggak bisa ditanganin tuh cuman lewat pendekatan hukum tradisional. Terus menurut saya juga selain itu penegakan hukum yang dibantu sama teknologi ini harusnya jauh lebih efisien Bang, lebih cepat dan bisa dibilang lebih transparan lah kayak yang tadi Bang Fata bilang sebelumnya kan tadi bilang di negara-negara yang lain pun bahkan sebelum ada teknologi mereka bisa ngelakuin proses penegakan hukum korupsi ini, pemberantasan korupsi ini dengan transparan mungkin ya Bang ya. Jadi ya tadi selain teknologi ini berperan penting dalam komunikasi antar lembaga penegak hukum, juga meningkatkan transparansi Bang sebenarnya dan akuntabilitas publik. Nah hal ini sangat penting Bang karena transparansi akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi proses penegakan hukum secara objektif, terutama ketika terdapat indikasi kecurangan atau ketidakadilan. Ini yang tadi kita bahas ya, apa yang kita takutkan, terus gimana proses penegakan dan segala macam ini ternyata ya tadi ya. Apa yang saya pikirin tuh ya gitu Bang. Jadi sinergi hukum dan teknologi ini menurut saya merupakan keharusan mutlak lah. Apalagi ya sekarang, apalagi kita di negara yang bisa bilang demokrasi ya, harusnya kita tahu ya Bang ya, harusnya kita tahu dan bisa mengawasi proses tersebut gitu. Iya. Gitu sih menurut aku Bang. Kalau menurut kalian berdua gimana nih Bang? Pendapat saya tadi masalah kayak transparansi terus gitu. Menurut Abang gimana? Kalau menurut saya ya mengenai transparansi ini ya unik nih, transparansi nih ya. Kan banyak yang bilang kita ambil kasus ini deh, MBG yang makan bergizi gratis ya, itu kan sebelum itu kan ini ya banyak yang bilang itu sebagai ladang korupsi gitu ya. Tapi misalnya kita buat contoh nih langsung aja nih praktek, kita buat sistem misalnya daerah kota Tangsel gitu, hari Senin itu langsung bikin aja laporannya gitu. Laporannya itu tersedia secara online gitu di website gitu. Hari Senin menunya susu, terus nasi, terus ayam, pisang, sama biskuit gitu. Nah itu tuh bisa diakses sama mahasiswa yang menerima MBG gitu. Oh menunya ini, terus dilihat tuh sama yang apa mereka terima gitu. Oh sama, nah mereka kan bisa cross check langsung kan. Itu kan transparansi kayak gitu kan ya seharusnya loh. Nah misalnya ada yang kurang nih, nggak ada susunya misalnya atau nggak ada buahnya, itu kan berarti ada satu komponen yang hilang kan. Nah itu kan kita baru oh ada yang hilang nih. Nah
itu ada indikasi kok kenapa bisa hilang gitu. Nah, kayak gitu seharusnya. Nanti kalau beneran dicek datanya, oh ternyata korupsi. Nah, itu kan bagus menurut saya ya, karena transparan banget datanya. Karena jadi Indonesia tuh kasus tuh baru ditangani kalau udah viral kan. Kalau iya udah benar. viral terus ditangani ya gitu aja tuh mendingan tuh. Langsung Kalau lah. di- Oh, ini kalau ada yang nggak kurang korupsi gini wah langsung. Ya bagusnya kayak gitu ya langsung kalau saya. benar. Jadi ya tadi Bang ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalkan udah viral gitu udah harusnya ditanganinya harus ya tadi harusnya udah sangat transparan karena kasusnya pun Iya. ditemukan karena viral kan ya kan. Iya, viral langsung. Ini ada yang kurang nih, banyak nih. Ini gimana siapa pengurusnya nih? Korupsi kali ini. Nah, itu langsung gitu-gitu. Takut tuh koruptor gitu. Soalnya kalau mau hukum terdiusang, wah diancam penjara. Kalau korupsi penjara 10 tahun. Itu tuh orang takut Iya, tuh. iya. Kalau pikiran kayak gini malah takut tuh kalau koruptor gitu kan. Lebih takut hukuman sosial sih ya orang-orang Indonesia tuh daripada hukuman Di cancel gitu Bang. takut dihakimi orang beramai-ramai gitu, lebih takut orang. Itu saya kalau gue gitu sih ya. Terima kasih banyak nih Bang atas pemaparannya Bang, ya kan, yang Iya. sangat luar biasa ini terkait korupsi di Indonesia. Ini sangat kacau ya Bang ya. Ya kita semua berharap langkah-langkah ini itu tuh bisa benar-benar dijalankan. Ya, tadi seperti yang dibilang oleh Bang Fata terkait ya tadi terkait teknologi itu apa juga yang saya sampaikan sinergi antara penegakan hukum korupsi dengan teknologi ini harusnya bisa benar-benar dijalankan lah Bang. Ya, kenapa ya agar Indonesia ini bisa keluar dari lingkaran korupsi yang tidak ada habis-habisnya nih Bang. Ya lingkaran ya, nggak ada habis-habisnya Iya. Bang. Lingkaran Gitu. setan itu. Oke, Baik. mungkin gitu aja Bang ya. Semoga diskusi ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan semangat untuk terus melawan korupsi. Sekecil apapun peran kita. Gitu. Oke Bang. Thank you nih. Bang. Terima kasih Bang Fata dan Bang Rahman. Seru sekali ya diskusinya ya.